Shalom, selamat malam untuk kalian semua, para lebah pekerja Allah. Orang bilang, belajarlah hidup seperti lebah. Dia memakan yang manis dan mengeluarkan yang manis juga. Welcome to Beehive Podcast, Sweeter Than Honey. Hai, kenalin gue Di. Sebelum memulai topik hari ini, gue akan memperkenalkan kalian sama Beehive Podcast. Tujuan Beehive Podcast ini tuh sebenarnya simpel aja. Kami di sini bertindak sebagai teman kalian, sahabat kalian, dan support sistem kalian. Berharap kalian gak kesepian lagi selama masa karantina akibat COVID-19 outbreak beberapa bulan ini. Nah, ngomongin masa karantina nih, topik kita hari ini judulnya What Should I Do? Apa yang harus kita lakukan? Apa aja hal-hal yang bisa kita lakukan selama masa-masa karantina di rumah, biar gak cuma rebahan aja. Pasti bosen dong kalian di rumah. Kita gak bisa main keluar, hangout sama temen-temen, saudara, keluarga, atau bahkan beribadah pun kita belum bisa. Teman-teman semua, ngomongin hal-hal apa aja yang bisa kita lakuin selama karantina, gue punya beberapa jurus gitu nih, biar karantina kalian gak ngebosenin dan kalian gak cuma rebahan aja. Menurut gue, hal-hal ini bisa nambah keahlian dan mempertajam hobi kalian ke depannya. Kita langsung cus aja yang pertama ya, yaitu mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, ngomongin mendekatkan diri sama Tuhan nih, gue kangen banget ibadah sama B-Generation di gereja. Ketemu kalian semua, nyanyi bareng kalian, pelayanan bareng kalian, makan-makan bareng juga. Rasanya kangen banget ya. Udah sekitar 3 bulanan kayaknya kita gak ketemu. Kalian ngerasain hal yang gue rasain gak sih? Kesepian banget, gak ada kalian. Nah, ketika di rumah aja, tentu kita punya banyak waktu luang yang mau kita manfaatin buat mendekatkan diri sama Tuhan. Caranya gampang, dengan hal-hal sederhana aja, kayak saat teduh. Kita membiasakan diri kita untuk saat teduh atau sate. Dengan hal itu, kita bisa mencari apa maksud Tuhan bagi hidup kita tiap hari secara pribadi. Jadi, terasa banget nih relasi kita dekat sama Tuhan, tanpa perantara pendeta atau kakak rohani kita. Ngomongin soal saat teduh, kalian juga pasti punya ayat di setiap saat teduh kalian. Nah, ada salah satu ayat yang dipegang teguh oleh B-Generation sampai saat ini, yaitu Matius 6 ayat 33. Gue bacain ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gitu bunyinya. Dari ayat itu, kita bisa ambil kesimpulan teman-teman. Jika kita mendekat kepada Allah, maka segala cita-cita, hal-hal yang kita pengen, hal-hal yang ingin kita capai ke depan, pasti tercapai sesuai dengan jalan dan rencana Allah untuk kita. Jamin deh, pasti tercapai. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah berbohong akan janjinya, tidak pernah ingkar janji, dan Dia selalu punya rencana yang sangat indah buat kita ke depannya. Setuju nggak? Harus setuju dong. Nah, selain memelihara rohani kita agar tetap subur, teman-teman, kita juga bisa melakukan kegiatan jasmani biar kita tetap bahagia selama karantina. Mau tahu nggak? Pasti mau tahu dong. Contohnya, kita bisa nonton drama, film, web drama, atau berbagai video lainnya di aplikasi-aplikasi online kayak Viu, WeTV, Netflix, YouTube, atau berbagai aplikasi online lainnya yang bisa kalian gunakan untuk nonton drama atau film. Tujuannya untuk memanjakan mata kita, menghibur kita supaya kita refreshing saat kita
kita di karantina. Jadi karantina kita nggak gitu-gitu aja, nggak monoton teman-teman. Nah, ada hal positif lain yang bisa kita ambil dari tontonan kita. Misalnya, kita bisa belajar bahasa dan dapat berbagai kosakata baru, entah itu bahasa Korea, Inggris, atau bahasa asing lainnya. Kita juga bisa belajar budayanya loh teman-teman dari apa yang kita tonton. Sehingga ketika kita nanti berkunjung ke negara tersebut, atau kita punya teman di negara tersebut, atau bahkan berniat untuk studi di luar negeri, kita tahu garis besarnya seperti apa, sehingga kita tahu apa kebiasaan mereka, apa budaya mereka, apa yang mereka lakukan sehari-hari. Ketika kita bertindak, kita tidak akan salah teman-teman. Menurut gue sendiri ya, film-film dan drama luar negeri itu lebih berani memunculkan tema dan cerita yang sangat unik dan aneh bisa dibilang kalau dibandingkan dengan apa yang ada di Indonesia. Memang film Indonesia juga bagus dan baik, tetapi kalau yang di luar negeri itu menurut gue lebih berani aja ngasih tema yang nyeleneh gitu. Misalnya tentang penyihir, tentang kita bisa lihat masa lalu orang, kita bisa ngelihat hantu, kita bisa jadi alien, kayak gitu. Banyak banget teman-teman judul-judul dan cerita-cerita yang sangat unik menurut gue kalau untuk di luar negeri sendiri. Jadi memang kalau misalnya teman-teman sendiri pasti lebih tertarik dengan film-film luar negeri, seperti itu ya teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa belajar musik loh. Dan buat kalian yang sudah bisa bermusik atau sudah terjun di dunia musik, kalian bisa terus mengembangkan dan menajamkan keahlian musik kalian loh. Kalau kalian latihan secara konsisten, gue yakin keluar dari karantina, hebat-hebat semua kalian. Main keyboard, main gitar atau alat musik lain pasti jago banget kalau kalian benar-benar punya niat untuk menajamkan apa yang sudah kalian punya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru terjun di dunia musik atau baru pengen nih mulai bermusik, gue pernah lihat salah satu YouTube channel bagus. Dia menyediakan berbagai chord gitar gampang dengan lagu-lagu yang hits sekarang ini. Tentu lagunya juga pasti familiar sih di telinga kalian. Nanti gue bakal kasih link YouTube channelnya di description bawah ya. Jangan lupa kalian bisa cek dan bisa mulai cover lagu. Nah, sesudah cover lagu, kalian bisa nih upload di berbagai platform sosial media. Siapa tahu kalian menemukan bakat kalian yang baru atau hobi kalian yang baru dan menarik perhatian banyak orang juga, sehingga kedepannya hal-hal ini akan menjadi sangat bermanfaat. Misalnya kalian bisa jadi pelayanan di gereja, kalian bisa punya band sendiri mungkin untuk mengisi pernikahan orang lain, atau apapun itu yang pasti hasilnya positif dong teman-teman. Gue yakin kalian bisa. Terus sekarang gue bakal bawain topik tentang edit foto atau photoshoot dan take mirror selfie yang bagus dan baik dan lagi hits banget di Instagram. Bener-bener lagi hits banget teman-teman. Nah, kalian harus coba nih, terutama teman-teman yang wanita ya. Mungkin teman-teman yang pria nggak tertarik, tapi kalian juga bisa mencoba untuk ngebenerin feeds IG kalian. Nah, yang pertama, kalian bisa nih bawa kaca rias kalian yang cukup besar ke halaman depan rumah kalian atau halaman belakang rumah kalian. Pokoknya di tempat luar yang menggunakan cahaya matahari. Dan pastiin juga ya teman-teman, cahaya mataharinya terang dan tidak tertutup oleh bangunan. Lalu kalian take mirror selfie di situ, kalian bisa lihat hasilnya, bagus banget loh.
Nah, apalagi kalian coba edit menggunakan aplikasi-aplikasi edit kayak Snapseed, Skocam, PixArt, atau hal-hal lain lah, aplikasi-aplikasi lain yang bisa kasih efek yang bagus. Biasanya yang gue lihat nih ya, yang di Instagram, mereka edit kontrasnya biar warnanya lebih nyala, lalu mereka kasih efek bling. Jadi setiap sinar yang keluar atau yang terpantul ke foto kamu, jadi ada blingnya gitu. Bener deh, bagus banget. Kalian harus coba. Atau enggak, kalian bisa coba nih yang cewek-cewek. Dandan gitu, make up gitu. Kalau kalian punya aplikasi TikTok, atau kalian bisa lihat juga di Instagram, namanya Adeline Tiro. Nanti bisa gua kasih linknya juga di bawah ya, biar kalian bisa lihat. Dia sangat-sangat kreatif. Dia menciptakan make up lucu, teman-teman. Kayak digambar awan lah, digambar lebah, digambar kaktus di pipinya. Lalu dia masukin menjadi Instagram filter untuk di Snapgram. Bagus loh, teman-teman. Nah, caranya juga nggak susah kalau kalian mau ngikutin. Kalian bisa lihat videonya, lalu ngikutin make up-nya, dan kalian pakai aplikasi Spark AR Video. Nanti aku tulis linknya juga di bawah bagaimana caranya kalian supaya bisa mendapatkan hasil make up yang bagus lalu dijadikan Instagram filter. Kayak gitu ya, teman-teman. Kalian harus sangat-sangat wajib deh nyoba supaya kalian gak gabut terus di rumah dan di karantina kalian bisa menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Selain itu, teman-teman juga bisa mulai belajar masak loh. Nah, kalian tahu sendiri di sekitar kita virus-virus COVID sudah menyebar. Kita tidak tahu dan tidak bisa melihatnya tentunya. Jadi betapa alangkah baiknya kita memasak sendiri nih, teman-teman. Karena kalau kita beli makanan di luar sana, kita tidak pernah tahu apa bahan yang mereka gunakan, cara memasaknya seperti apa, bersih atau tidak, terkontaminasi atau tidak, kita kan tidak tahu ya, teman-teman semua. Sekarang banyak banget resep masakan rumahan yang simple banget dan gak ribet. Kalian bisa lihat deh di Instagram, di TikTok, atau di YouTube. Contohnya, ketika kalian gak punya oven nih, kalian bisa loh masak pie, masak brownies, masak kue, masak pizza sekalipun di teflon aja. Simpel banget kan? Resepnya juga gak susah, teman-teman. Sebagai anak kuliner, gue sendiri melihat banyak banget orang-orang yang sudah memulai usaha-usahanya dalam masak ya, karena karantina ini. Mungkin kalian juga ketika belajar masak, kalian bisa menjual masakan kalian secara online mungkin dan menghasilkan uang tentunya. Atau kalian bisa upload di berbagai sosial media kalian untuk mengedukasi orang lain supaya mereka bisa masak sendiri di rumah supaya lebih sehat, lebih terjamin, bahannya kita tahu, cara masaknya kita tahu, dan tentunya pasti hasilnya tuh enak banget. Pasti dijamin enak banget walaupun cuman simple aja. Asalkan teman-teman mengikuti resepnya dengan baik dan memasaknya dengan baik. Nah, kalau kalian mencoba memasak hal-hal yang seperti itu, tidak memungkiri kalian kedepannya akan memasak hal-hal yang lebih ribet, yang lebih susah lagi. Tentu kalian pasti bisa. Sisi positif lainnya, kalian juga akan tetap sehat. Dan mungkin akan membuat orang tua, pacar, atau keluarga kalian tersanjung dengan masakan kalian yang simple tapi enak banget. Seudah dengerin kata-kata gue dan berbagai saran gue tadi, nah gue masih ada salah satu tips nih supaya kalian tetap berkembang pada saat karantina ini, sehingga ketika keluar karantina kalian menjadi orang yang luar biasa, orang yang hebat dan memiliki kepribadian yang sangat-sangat baik. Nih teman-teman, tipsnya. Yang pertama, kalian harus mengenali diri kalian sendiri secara mendalam.
Biasanya kalau nggak di karantina, kalian tentu sibuk dengan kuliah, sekolah, bekerja, atau hal-hal lainnya yang membuat kalian tidak memikirkan potensi-potensi dalam yang ada di dalam diri kalian. Gue berharap selama karantina ini, kalian bisa menemukan potensi-potensi baru yang sangat luar biasa dari dalam diri kalian yang bisa kalian kembangkan ke depannya. Yang kedua, kalian harus punya tujuan hidup. Ingatlah, Tuhan menciptakan kalian di dunia ini tidak sembarangan. Tuhan punya tujuan yang sangat luar biasa dan masa depan yang sangat hebat dan indah untuk kalian. Kalian harus ingat itu ya. Nah, angkot aja kan punya tujuan. Masa kalian enggak sih? Nah, yang ketiga, kuatkan niat kalian. Kalau kalian melakukan apapun gak ada niat kan sama aja ya, bohong, kayak mimpi di siang bolong. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, pastikanlah niat kalian sangat kuat dan percaya akan diri kalian sendiri bahwa kalian bisa. Oke? Yang keempat, terima setiap kritikan. Ya gue ngerti kritikan gak selalu bagus atau baik. Kadang pedes, kadang kasar, kadang ada juga yang baik, tapi ingatlah teman-teman, semua kritikan yang kalian dapat harus kalian terima dengan lapang dada untuk mengevaluasi diri kalian sendiri. Nah, mungkin kalian melihat diri kalian seperti apa, beda seperti yang dilihat orang lain. Jadi ketika orang lain menilai diri kita harus belajar menerimanya dan mengevaluasi juga mengupgrade diri kita supaya lebih baik ke depannya. Oke teman-teman. Yang kelima, kita bisa membuang pikiran yang negatif yang menjadi penghambat kita untuk maju ke step selanjutnya ke depan, ke masa depan yang sudah Tuhan janjikan, teman-teman. Hilangin ya pikiran-pikiran negatifnya. Yang keenam, komitmen terhadap niat dan tujuan. Ketika niat kita sudah kuat, tujuan kita sudah kuat, percuma teman-teman kalau nggak berkomitmen. Komitmen sama dengan menjaga konsisten niat dan tujuan kita. Ketika kita konsisten menjalani apa niat dan tujuan kita, tentu kalian akan menjadi seorang yang luar biasa. Yang ketujuh, dapatkan teman-teman yang positif. Teman-teman pasti tahu kan, ketika lingkungan sekitar kalian mempengaruhi kalian, pasti hasilnya akan negatif jika teman-teman lingkungan sekitar kalian negatif. Maka carilah lingkungan sekitar yang positif, yang mensupport kalian dengan penuh, yang mendoakan kalian, yang terus mendorong kalian untuk maju, bukan mundur. Contohnya seperti B-Generation teman-teman. B-Generation itu sangat-sangat mendorong kita untuk terus maju ke depan apapun rintangannya terjang. Yang penting kita yakin kalau kita bisa dan percaya bahwa Tuhan selalu memimpin di jalan-jalan yang kita lewati. Nah, yang kedelapan, kita harus banyak mencoba hal-hal baru. Dan ketika kita mencoba hal baru tersebut, tidak memungkiri kita menemukan potensi-potensi baru juga yang tentunya bisa menambahkan potensi kita sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu untuk orang lain dan berdampak sangat baik untuk lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah optimis. Kita harus percaya diri kita bisa. Apapun yang kita lakukan, kita bisa. Kita harus yakin banget apapun yang kita lakukan pasti berhasil teman-teman. Walaupun jalannya tidak selalu mulus dan mungkin berbatu, bolong, atau banjir, atau hal-hal yang tidak kita kehendaki, kita harus percaya kalau kita bisa karena Tuhan terus memimpin kita di setiap jalan kita dan lewat situlah kita bisa melihat anugerahnya dan pimpinannya yang sangat luar biasa. Remember guys, COVID-19 won't stop our productivity. Ya, mungkin segitu aja Beehive Podcast untuk minggu ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap sehat ya.
tetap semangat menjalani karantinanya. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan penyebutan dalam podcast kali ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tetap stay positive and stay productive selama karantina. Nah, setiap hari Kamis kami akan mengadakan Q&A di Instagram kami, B-Generation. Nanti gue bakal link di bawah Instagramnya. Nanti kalian cek aja. Di situ kita akan ngadain Q&A tentang podcast. Jadi selanjutnya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan atau topik-topik dari kalian semua ya. Gue pamit. Beehive Podcast, sweeter than honey.